Banyak orang Kristen tidak mengetahui sungguh-sungguh sejarah Kristen Anabaptis. Demikian juga anggota Gereja Baptis tidak tahu sejarah baptis sesungguhnya. Ini dikarenakan para pemimpin gereja tidak mengajarkannya sungguh-sungguh kepada jemaatnya. Dr. Thomas Truss mengatakan bahwa sejarah baptis harus diajarkan dari generasi ke generasi agar mereka bisa memahami sungguh-sungguh sejarah baptis. Diawali pada masa Roma berkuasa sejak tahun 63 BC sampai 300-an AD, masa inilah Tuhan Yesus mati disalib dan para rasul menjadi martir. Maka para murid rasul dan jemaat perjanjian baru terus setia memberitakan Injil, membentuk gereja, jemaat. Mereka berkumpul belajar firman, berdoa, sehati sepikir dalam satu iman. Berkumpul di dalam rumah-rumah, di gua-gua, di katakombe-katakombe untuk membentuk jemaat lokal independen. Walaupun mereka dikejar-kejar para penguasa Roma, tapi mereka tetap berjuang, terus memberitakan Injil. Mengapa mereka bisa dimusuhi pemerintah Roma? Karena penguasa Roma ingin mengontrol, menguasai semua orang, dan menganggap sebuah perbedaan keyakinan adalah musuh yang harus dihabisi. Ya, tidak beda jauh lah dengan zaman sekarang sekelompok orang yang selalu merasa risih dan mengintimidasi ibadah umat agama lain pada zaman ini. Nah, salah satu karakteristik gereja jemaat perjanjian baru adalah memahami gereja itu bersifat independen, lokal. Efesus 1:23. Tidak takluk kepada kuasa apapun, bahkan alam maut tidak akan menguasainya. Hanya takluk kepada kepala jemaat, yaitu Kristus Yesus. Dan jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu harus dipahami dalam 1 Timotius 3:15. Kemudian mereka mempercayai ada pemisahan yang jelas antara gereja dan negara. Matius 22:21. Berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Gereja tidak boleh bersatu dengan negara. Jemaat perjanjian baru tidak memiliki sinode, kepausan yang dipimpin satu orang lalu membawai gereja-gereja kecil di bawahnya. Mereka juga tidak memiliki satu nama, merek yang wajib, yang mutlak harus dipasang pada gereja mereka. Ada jemaat Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, jemaat di Filipi. Semua jemaat yang didirikan para rasul bersifat lokal, independen. Demikian juga para penerus ajaran rasul-rasul, seperti kelompok jemaat Montanus, jemaat Novatian, Donatis, Anabaptis, Katari, dan lain-lain. Mereka dikenal sebagai kelompok orang suci karena tidak mau berkompromi dengan gereja negara yang korup pada waktu itu. Ciri khas dari kelompok Anabaptis selalu menentang baptisan bayi, karena baptisan bayi yang tidak pernah ada tercatat di dalam Alkitab total disimpangkan oleh gereja penguasa pada masa itu. Hari ini seharusnya para anggota jemaat baptis mengerti bahwa gereja bukan perusahaan. Gereja bukan seperti perusahaan asuransi, perusahaan yang buka cabang di mana-mana, lalu setiap cabang di bawahnya itu dikontrol dalam satu sistem seperti bos, direktur, atau kepausan yang diktator. Gereja bukan seperti MLM. Ada upline, ada downline. Sistem kapitalisme yang menguntungkan satu orang yang mengerucut ke atas. Gereja itu tubuh Kristus. Terdiri dari orang-orang percaya yang lahir baru. Semua orang percaya yang memiliki iman yang alkitabiah. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jika ada beban berat, kita sama-sama pikul. Jika ringan, kita sama-sama jinjing. Sungguh menyedihkan jika kita mengaku anggota gereja baptis independen tapi tidak mengerti hal ini. Ciri khas yang lain jemaat baptis yang lain adalah perempuan-perempuan gereja baptis diajarkan ketundukan kepada laki-laki atau suami. Perempuan yang feminim, bukan tomboy, pemimpin suami yang mengatur suami. Kalau zaman para rasul, perempuan itu memakai simbol kerudung sebagai tanda ketundukan. Oleh sebab itu gereja baptis tidak setuju perempuan itu jadi gembala. Karena salah satu syarat jadi gembala adalah suami dari satu istri dan kepala keluarga yang baik. Marilah kita terus belajar firman, merendahkan hati. Dan biarkanlah kebenaran firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Bukan menjadikan uang, kekuasaan yang mengendalikan arah hidup kita. Lalu kita merasa memiliki kuasa, mengendalikan semua pemimpin-pemimpin gereja cabang. Bersama saya Johnson, Maranatha.